Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Titi. Di sini kita akan melanjutkan materi kita untuk kelas 11 TKJ. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang VLAN ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang routing, yaitu cara setting router atau proses melakukan setting router itu disebut routing. Kalau kemarin kita switching gitu ya. Ibu mau bahas sedikit tentang switching yang kemarin sudah kalian praktekkan. Dalam satu network PCX dan PCY memiliki IP network yang sama. Mereka bisa saling terhubung dalam satu VLAN ataupun mereka bisa dibatasi aksesnya dengan menggunakan VLAN yang berbeda. Tergantung dari kebutuhan jaringan kalian masing-masing. Ibu contohkan di sini perbedaan switching dan routing nanti. Di PCX IP-nya Ibu kasih 192.168.10.1 misal. Terus yang di PCY memiliki IP 10.2. Berhubung kita belum sampai ke subnetting atau kita belum belajar tentang classless maupun classful IP, jadi kalian pahami di sini kalau 3 oktet di depan ini tuh nilainya sama, berarti mereka masih dalam satu network. Nanti ke depan kita bakal belajar tentang IP address biar kita tahu network itu apa, terus subnet mask itu apa, prefix itu apa, IP host itu apa, IP broadcast itu apa. Nanti ke depan kita bakal belajar itu. Untuk sekarang PCX dan PCY berada di network yang sama, yaitu network 10.0. IP network di kedua PC tersebut yaitu 192.168.10.0. Ibu mau pakai prefix 24 di network ini biar subnet masknya 255.255.255.0. Switch itu menghubungkan network yang sama. Kalau misalkan kedua PC tersebut networknya sudah berbeda, kita nggak bisa pakai switch, kita mesti pakai yang namanya router. Selanjutnya kita ping antar PCX ke PCY, kita kirim pesan. Sukses di sini ya, karena mereka berada di jaringan lokal dengan network yang sama. Beda kasus kalau misalkan kedua PC tersebut, PCX dan Y itu memiliki IP yang berbeda atau network IP yang berbeda. Di sini misalkan networknya 10 untuk PCX dan PCY misalkan networknya 20. Kita ganti PCY menjadi networknya 20. Apakah antar PCX ke PCY bisa saling terkoneksi? Jawabannya belum bisa karena mereka networknya berbeda. Lah, agar kedua PC tersebut dengan network yang berbeda bisa dapat saling terhubung, mereka butuh yang namanya satu device hardware selain switch. Device tersebut yaitu router. Jadi fungsi router di sini untuk menghubungkan dua network yang berbeda gitu ya. Jadi bedanya switch sama router itu, kalau switch itu untuk menghubungkan satu network yang sama, kalau router itu untuk menghubungkan network yang berbeda. Sekarang kita mau pakai IP ini nih. Kedua IP ini kita pasangkan ke PC A dan PC B. 192.168.10.1, prefixnya 24. Di sini 20.1.
OS-nya 24. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel cross, karena dari PCA ke router itu dia pakainya kabel cross ya, bukan strike. Alasannya kenapa? Kan harusnya kalau kabel strike itu berfungsi untuk menghubungkan device yang berbeda nih. Ini contohnya dari PCX ke switch. PC sama switch kan device yang beda ya, jadi mereka pakai kabel strike. Yang ini nih kabel strike yang lurus. Kalau dari PCA ke router, dari PC ke router, kira-kira mereka pakainya kabel apa? Kita pakai yang otomatis dulu ya, biar kita tahu secara otomatis itu PCA ke router pakainya kabel apa. Lihat di sini, dia nyambungnya menggunakan kabel cross. Sedangkan kalau di teorinya kabel cross itu berfungsi untuk menghubungkan device yang sama. Apakah PC dan router adalah device yang sama? Dari bentuknya berbeda ya, tapi ada kesamaan antara PC dan router. Di PC ini dia memiliki operating system sama pun seperti di router gitu ya. Kalau router Cisco dia pakai OS-nya punya Cisco, kalau Mikrotik dia pakai OS Mikrotik begitu. Jadi kedua device tersebut dianggapnya sama karena sama-sama memiliki operating system, maka dari itu mereka keduanya dihubungkan dengan kabel cross. Tapi saat ini pada prakteknya, baik device yang sama maupun device yang berbeda, mereka tidak dibedakan dengan kabel cross maupun kabel strike, tapi hanya menggunakan satu kabel, yaitu kabel strike, karena komponen dari kabelan tersebut sudah di-upgrade agar bisa memiliki fungsi baik menjadi cross maupun strike. Jadi sekarang kalau misalkan kalian mau nyambungin dari router ke PC, kalian hanya cukup pakai kabel strike gitu. Tapi untuk teorinya yaitu kalau beda device dia pakai kabel cross. Kalian jangan bingung ya, intinya begitu deh. Lanjutkan. Nah, ini dari router ke PCB kita pakai fast Ethernet 1/0. Kita juga perlu tahu fast Ethernet atau port yang digunakan pada router, karena nanti port ini, port FA00 sama FA10 itu dipakai sebagai gateway baik di PCA maupun di PCB. Jadi harus paham nih, PCA nyambungnya kemana, PCB masuknya ke port mana, biar nanti tidak kebolak-balik si gateway-nya. PCA sudah kita kasih IP belum tadi? Udah semua berarti. Selanjutnya kita akan melakukan proses routing atau meng-setting router. Settingnya di mana? Ibu akan contohkan dulu di command line. Langkah awal kita harus mengaktifkan device routernya, perintahnya enable. Kalau sudah, kita masuk ke global configuration atau perintahnya configure terminal, bisa disingkat dengan config. Setelah itu kita lihat di sini ada berapa port yang kita pakai. Ada dua, port FA00 dan FA10. Kita masuk ke salah satu port tersebut, FA0/0. Setelah itu kita berikan IP pada kedua port tersebut. IP-nya berapa? IP-nya harus satu network dengan PC yang nyambung ke port tersebut. Di sini PCA kan IP-nya 10.1 ya. Jadi fast Ethernet 00 nih. PCA nyambung ke router melalui fast Ethernet 0/0. Jadi IP fast Ethernet 0/0 harus satu network dengan PCA. Tidak boleh menggunakan satu karena tadi satu udah dipakai di PCA. Kita coba pakai 10.2 untuk fast Ethernet 0/0 gitu ya. IP address 192.168 10.2 255.255.255.255.0. Setelah itu kita aktifkan
portnya dengan perintah no shutdown. Sudah, kita masuk ke fast Ethernet 1.0. Kita lihat dulu IP di PCB. IP PCB yaitu 20.1. Berarti di fast Ethernet 1/0 yaitu port router yang nyambung ke PCB. Networknya harus sama dengan IP PCB. Kita masuk ke interface fast Ethernet 1/0. IP addressnya 192.168.20.2. Kita bedakan kalau PC-nya 1, di portnya kita pakai yang IP 2, misalkan begitu. Subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa kita nyalakan portnya dengan perintah no shutdown. Udah sampai sini. Selesai. Setelah itu, kita coba ping. Apakah sudah bisa antar PCA dan PCB ini saling terhubung? Jawabannya yaitu belum. Kenapa belum? Karena IP fast Ethernet yang ada di router tadi belum diketahui oleh PCA maupun PCB. IP fast Ethernet tadi itu kita pakai sebagai gateway di kedua PC tersebut, PCA maupun PCB. Fast Ethernet 00 sebagai gateway di PCA, Fast Ethernet 10 sebagai gateway di PCB. Jadi kita edit dulu di sini di IP yang ada di PCA maupun PCB. Gateway-nya kita isi sesuai dengan IP port yang ada di router tadi. 192.168.10.2 untuk gateway PCA, dan di sini 192.168.20.2 untuk gateway yang di PCB. Selanjutnya kita coba ping. Kenapa masih valid? Delay proses ya. Jadi ibu ngeprank kalian dulu. Nah, PCA ke PCB successful atau saling terhubung. Jadi apa itu gateway? Agar kita bisa terhubung dari network satu ke network lain, kita butuh yang namanya router. Router di sini berfungsi sebagai gateway dari PCA ke PCB. Gateway itu apa? Gateway itu kan dari kata gate dan way ya. Kalau kita artikan di bahasa Inggrisnya itu gate itu kan gerbang, way itu jalan. Gateway artinya gerbang jalan. Kalau ibu ibaratkan, gateway itu seperti pintu tol. Kalian pernah nggak ngelewatin jalan tol? Agar bisa melewati jalan tol tersebut, kalian harus masuk melalui pintu tol. Dan kalian harus punya yang namanya kartu tol, iya kan? Anggapnya di situ IP fast Ethernet tadi itu sebagai kartu tol agar bisa melalui jalan tol. Gerbang tol tersebutlah yang kita anggap, kita artikan sebagai gateway. Jalan tol itu berfungsi mirip-mirip seperti router, jadi mereka sebagai jalan antar kota atau antar provinsi agar lalu lintasnya itu lebih lancar. Sama juga seperti router. Jadi ibu sukanya mengartikannya si router ini sebagai jalan tol gitu, gateway-nya sebagai pintu tol. IP-nya IP fast Ethernet yang kita pakai untuk default gateway di PC kita anggap sebagai kartu tolnya, begitu ya. Jadi tadi adalah video penjelasan sedikit tentang routing agar kalian paham apa itu routing. Dasarnya itu seperti itu. Kalian harus paham dulu fungsi dari routing itu apa, proses routing itu apa. Kalian harus paham dulu logika yang barusan ibu kasih ke kalian. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam routing.
Jadi routing di sini tuh sebenarnya ada dua macam, ada routing statis dan routing dinamis. Kita belum masuk ke dua macam tersebut, kita baru di dasarnya dulu biar kalian paham fungsi router atau fungsi routing. Routing statis dan routing dinamis dibagi-bagi lagi menjadi beberapa macam. Kedepannya Ibu bakal share ke kalian materi-materi tentang routing di web kesayangan kita, web Sabah Banten. Dan kalian juga bisa cek video-video terbaru yang Ibu upload sebagai acuan belajar kalian gitu. Kalian juga bisa buka-buka channel lain yang mempelajari atau sharing tentang ilmu jaringan. Untuk video saat ini, Ibu tidak akan memberikan kalian tugas, tapi untuk video berikutnya mungkin saja Ibu minta kalian buat bikin video tutorial seperti tugas-tugas sebelumnya. Kalau misalkan ada yang belum paham atau kurang jelas, kalian bisa komen di bawah ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Berjumpa lagi dengan Ibu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.